Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana dari kelas 4C. Di sini kami akan membahas mengenai etika profesi kesehatan. Pembuatan video ini sebagai nilai ujian tingkat semester untuk mata kuliah Etika Hukum Kesehatan. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai etika profesi kesehatan itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas mengenai etika profesi kesehatan atau sebelum kita mengerti mengenai etika profesi kesehatan itu sendiri, kita harus mengerti dahulu pengertian, definisi atau arti dari etika profesi. Nah, oleh sebab itu saya akan bertanya kepada teman Elena. Menurut teman Elena, apa yang dimaksud dengan etika profesi? Oke, menurut teman Elena demikian. Mungkin ada sanggahan dari teman-teman yang lain, saya persilahkan. Terima kasih. Saya akan menambahkan jawaban dari teman Elena tentang apa itu etika profesi. Yang ingin saya tambahkan adalah etika profesi juga memiliki pengertian sebagai suatu sikap hidup yang bertujuan untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang bersifat profesional kepada masyarakat. Bahkan sikap etis ini sudah seharusnya menjadi semacam prinsip dalam hidup seorang profesional. Terima kasih. Nah, kita telah mendengar jawaban dari teman Elena dan sanggahan dari teman Michelle. Selanjutnya, setelah kita mengerti, kita memahami mengenai pengertian dari etika profesi itu sendiri. Nah, bagaimanakah kaitan antara etika profesi dengan profesi kita sebagai tenaga kesehatan? Jadi, hubungan etika profesi dengan bidang kesehatan masyarakat, ketika kita mengerti etika profesi, maka dalam menjalankan tugas kita sebagai pelayan kesehatan, kita akan lebih menghargai dan menjalankan norma-norma yang sesuai dengan kesopanan dan etiket untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Oke, baik teman Amina. Jadi dengan demikian bahwa ketika kita sudah beretika dengan baik, maka kita dapat melayani masyarakat pula dengan tulus. Selanjutnya saya ingin bertanya. Nah, setelah kita mendengar jawaban dari teman-teman, mengetahui pengertian, bahkan hubungan antara etika profesi dan tenaga kesehatan, menurut teman-teman, bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan dapat meyakinkan masyarakat mengenai integritas dalam menjalankan profesi kita sebagai tenaga kesmas. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mendengar suara dari teman Nola. Oleh sebab itu saya persilahkan teman Nola untuk berargumen atau memberikan pendapat mengenai pertanyaan yang telah saya berikan. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat dalam meyakinkan masyarakat akan integritas kita? Dalam kehidupan kita sehari-hari, etika sangatlah penting untuk diterapkan. Begitu pula juga dalam dunia kesehatan masyarakat. Etika kesehatan masyarakat pada umumnya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Upaya yang dapat dilakukan kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat dalam menjalankan profesinya yaitu dengan memberikan usulan, saran, dan langkah-langkah pengendalian dan pencegahan penyakit yang sesuai dengan kebutuhan, etika, norma yang ada di masyarakat. Nah, itu jawaban dari teman Nola. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin masih memberikan sanggahan atau merasa bahwa jawaban dari teman Nola kurang jelas atau ingin ditambahkan, saya persilahkan. Menurut saya, upaya yang dapat dilakukan tenaga kesehatan masyarakat untuk meyakinkan masyarakat yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tenaga kesehatan masyarakat harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, menggunakan efektivitas dan efisiensi dan mengutamakan
suatu kesatuan dan tidak boleh membeda-bedakan masyarakat atas pertimbangan agama, suku, golongan, sosial, politik, dan lain sebagainya. Mengutamakan pembinaan kesehatan yang menyangkut orang banyak dan pembinaan tersebut menggunakan pendekatan menyeluruh, multidisiplin dan intersektor serta mementingkan usaha promotif dan preventif dan protektif. Penting juga tenaga kesehatan masyarakat secara prinsip mengetahui penyebab paling mendasar dari penyakit dan kebutuhan terhadap kesehatan yang bertujuan untuk mencegah dampak yang tidak diinginkan, agar setiap masyarakat dapat yakin terhadap kerja tenaga kesehatan masyarakat. Terima kasih teman Elena telah menambahkannya. Dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan ketiga ini kita telah memahami mengenai pengertian, hubungan dengan profesi kita sebagai tenaga kesmas, dan bahkan bagaimana kita telah meyakinkan masyarakat mengenai etika profesi dalam dunia kita, yaitu dunia kesehatan. Nah, selanjutnya dari 3 pertanyaan tersebut saya ingin bertanya mengenai tujuan dari etika profesi kesehatan. Nah, saya ingin mendengar jawaban dari teman Misal. Menurut teman Misal, apa sih tujuan dari etika profesi kesehatan itu sendiri? Tujuan dari etika profesi kesehatan masyarakat adalah yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi tenaga kesehatan masyarakat. Yang kedua, untuk menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi kesehatan masyarakat. Yang ketiga, untuk dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi tenaga kesehatan masyarakat. Yang keempat, untuk membantu dan meningkatkan mutu profesi tenaga kesehatan masyarakat. Yang kelima, untuk meningkatkan pelayanan profesi kesehatan masyarakat itu di atas keuntungan pribadi. Selanjutnya, untuk menentukan standar baku bagi profesi tenaga kesehatan masyarakat. Oke, baik, teman Misal telah menjawab pertanyaan ini. Mungkin dari teman-teman ingin menambah atau menyanggah jawaban dari teman Misal, saya persilahkan. Saya akan menambahkan satu lagi tujuan dari etika profesi kesehatan masyarakat, yaitu untuk meningkatkan kualitas organisasi, menjadi lebih profesional, dan juga terjalin dengan erat. Oke, baik teman Amina. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya mengenai prinsip-prinsip dalam etika kesehatan. Nah, menurut teman-teman, apa saja prinsip-prinsip yang perlu diterapkan dalam etika profesi kesehatan? Untuk pertanyaan ini saya ingin teman Nola yang menjawab. Saya persilahkan. Apa prinsip-prinsip etika profesi kesehatan yang harus diterapkan? Prinsip-prinsip etika profesi kesehatan yang harus diterapkan yaitu yang pertama adalah otonomi. Prinsip otonomi ini didasarkan kepada keyakinan bahwa seseorang atau individu mampu berpikir secara logis dan membuat keputusan sendiri, memilih dan memiliki berbagai keputusan dan pilihan yang harus dihargai. Yang kedua adalah menepati janji. Prinsip ini dibutuhkan oleh seseorang atau individu untuk menepati janji dan komitmen yang telah dia buat terhadap orang lain. Yang ketiga adalah keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi hak miliknya. Nah, itu jawaban dari teman Nola. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam menjawab dan menyanggah pertanyaan yang telah saya berikan. Dengan demikian, dapat saya simpulkan bahwa penting sekali kita belajar etika profesi, terutama kita sebagai tenaga kesehatan, karena kita akan berhadapan dengan masyarakat yang memiliki pribadi yang berbeda-beda, sehingga kita harus mengetahui etika profesi kita sebagai tenaga kesehatan. Terima kasih. Demikianlah dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih.